Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Naila Afia Nur Fatima dari kelas 11 MIPA 2 absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang PDRI atau yang biasa kita sebut Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Untuk mempermudah pemahaman kita semua, saya udah bikin infografis yang akan saya tampilkan di sini. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih PDRI itu? Jadi PDRI itu adalah suatu kabinet darurat yang dibentuk ketika Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Pada saat itu ibu kota sedang lumpuh dan Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, serta Bapak Agus Salim diasingkan oleh Belanda keluar Jawa. Namun sebelum beliau-beliau tersebut ditangkap, Bapak Soekarno telah memberikan mandat kepada Bapak Syafruddin selaku Menteri Kemakmuran pada saat itu. Bapak Soekarno berpesan untuk membentuk pemerintahan darurat. Nah, mendengar kabar tersebut, akhirnya Bapak Syafruddin langsung mengadakan rapat pada tanggal 22 Desember 1948. Dan pada saat itulah PDRI terbentuk. Oke, mari kita masuk ke poin yang kedua. Tentang peran PDRI. Sebenarnya peran PDRI itu apa sih? Apakah cuman untuk mempertahankan kemerdekaan aja? Ternyata peran PDRI lebih dari itu. Peran PDRI tidak cuma mengisi kekosongan pemerintahan, tapi juga mempertahankan pemerintahan dan menyebarkan informasi-informasi tentang Indonesia kepada negara-negara lainnya, sehingga negara lain tuh jadi tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia. PDRI menjadi musuh nomor 1 Belanda. Tokoh-tokoh PDRI harus terus bergerak sambil menyamar untuk menghindari kejaran Belanda. Nah, PDRI ternyata juga membentuk pemerintahan militer. Pada tanggal 1 Januari 1949, PDRI membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera. Yang pertama ada Aceh, termasuk Langkat dan Tanah Karo, Tapanuli dan Sumatera Timur bagian selatan, Riau, Sumatera Barat, serta Sumatera Selatan. Nah, dari 5 wilayah pemerintahan militer tersebut memiliki gubernur militer dan wakil gubernur militer masing-masing. Nah, namanya aja pemerintahan darurat, pasti ada strukturnya dong. Cuman struktur PDRI ini sedikit lebih berbeda daripada struktur pemerintahan yang biasa kita tahu. Jadi, satu tokoh itu bisa merangkap 2-3 jabatan. Contohnya saja Bapak Syafruddin Prawiranegara yang berperan sebagai Ketua PDRI merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Penerangan. Selain itu juga ada Bapak TM Hasan sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, serta Menteri Agama. Yang ketiga ada Bapak Insinyur SM Rashid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial dan Menteri Pembangunan serta Pemuda. Nah, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang berdiri di balik PDRI ini. Sekarang kita sampai ke poin yang terakhir, yaitu bagaimana sih PDRI berakhir. Jadi, PDRI itu berakhir karena ada Perjanjian Rom-Royan I. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 1 Juli 1949. Pada perjanjian tersebut berisi bahwa Belanda akan membebaskan semua tawanan politik tanpa syarat dan dikembalikan ke Yogyakarta. Otomatis pada tanggal 13 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, karena Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden ini sudah kembali, otomatis berakhirlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut PDRI. Nah, ternyata ada peringatan yang mengacu pada peristiwa PDRI. Sejak tahun 2006, pemerintah Indonesia memperingati tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Peringatan tersebut mengacu pada peristiwa PDRI yang telah menyelamatkan eksistensi kepemimpinan Republik Indonesia akibat agresi militer Belanda II. Menarik banget kan pembahasan tentang PDRI ini? Untuk yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, aku mau ngucapin terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.